Kasih. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua yang berada di buminya Allah Subhanahu wa taala, ada di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam pengawasan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Haikum jami'an bidat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di malam Jumat ya. Pekan lalu saya masih ingat sekali ya, pekan lalu kita live Zoom, saya berada di luar rumah. Dan sekarang sudah kembali malam Jumat, ada di rumah di bilangan Jagakarsa. Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga senantiasa ada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa rasulihi. Saya beriman, kami beriman kepada Allah Jalla Jalaluh yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang memberikan kepada kita qada dan qadarnya. Juga kita beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kepada kita teladan terbaiknya. Juga kita beriman kepada teladan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya beriman kepada Allah dan semuanya adalah muslim, orang yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadikan seseorang bisa selamat dalam kehidupan dunia ini. Juga kita beriman kepada para malaikatnya yang menjadi pembantu-pembantunya Allah, tentara-tentaranya Allah, yang menolong orang yang meninggikan kalimat Allah. Jadi kita tidak pernah sendiri sebenarnya, karena ada malaikat yang senantiasa setiap hari sangat sibuk dan tidak pernah lelah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Malaikat yang memastikan matahari terbit, memastikan semua bintang-bintang itu beredar pada garis edarnya. Malaikat yang memastikan bulan mengelilingi bumi, malaikat yang memastikan angin berhembus, malaikat yang memastikan satu biji di dalam tanah itu berkecambah. Luar biasa, sangat sibuk malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah lelah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman kepada para malaikat itu. Ada malaikat yang menyampaikan salawat, mereka yang bersalawat lewat lisannya. Ketika kita bersalawat melalui lisan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, maka para malaikat akan menyampaikan salawat kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada malaikat yang mendoakan mereka yang mengunjungi saudaranya yang sakit, bertakziah. Ada 70.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Ada malaikat yang menghantarkan seseorang ke kuburannya. Ada malaikat yang mencabut nyawa manusia. Ada malaikat yang
turun dari langit berbondong-bondong untuk menolong para mujahidin yang berjuang menentang kezaliman orang-orang yang zalim. Jadi sahabat semua, dan kita beriman kepada itu semua. Kita beriman juga kepada semua kitab yang diturunkan, yang diwahyukan kepada para rasul yang Allah pilih, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa memegang petunjuk Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam tamaksatu bihim abada. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya kalau mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita beriman kepada Allah bahwa nanti ada hari akhir. Seminggu adalah jarak yang makin dekat dengan kematian. Kafa bil mauti mau'izuh. Cukuplah kematian jadi nasihat kita semua, bahwa semua yang kita cintai akan ditinggalkan. Semua yang kita rindui boleh jadi akan ketemu, dan ketika kematian datang, rindu itu akan berhenti pada saat kematian kita mendatangi kita. Ada orang yang punya hutang banyak, dan nanti hutangnya diwariskan kepada sanak keluarganya. Dan kita semua terbebas dari hutang piutang sebelum kita meninggal dunia. Ada orang yang sibuk memikirkan sekarang gimana caranya jadi anggota legislatif, boleh jadi. Ketika kematian datang, itu semua tinggal kenangan. Ada orang yang menginginkan bisnisnya besar, ada orang yang menginginkan dia selalu dalam keadaan fit, sehat. Ada orang menginginkan begitu banyak harapan-harapan, keinginan-keinginan setiap kita yang boleh jadi dipanjatkan setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, dikejar habis-habisan supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Entah itu dengan kerja keras, entah itu dengan berbisnis, entah itu dengan berinvestasi, entah itu dengan belajar lebih banyak, menambah kuliah kembali, dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jagalah hubungan kita setiap hari, siang dan malam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan setiap hari. Sebenarnya ada kaitannya enggak dengan bobot kualitas kehidupan kita setelah di dunia ini? Apakah ada kaitannya dengan kebaikan yang diterima setelah kematian kita? Akankah kehidupan setelah kematian kita itu ada dalam kelapangan, kesenangan, keselamatan, atau justru apa yang kita lakukan hilang begitu saja, tidak berbekas di kehidupan setelah kehidupan dunia ini? Itulah iman. Iman mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini fata morgana, dikejar seakan-akan ada, padahal dia tiada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan negeri akhirat itu negeri yang lebih baik dan kekal. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya supaya kita bisa di bulan Rabiul Akhir ini, share screen, disilahkan dibuka surat Al-A'raf. Ada beberapa penggalan ayat, kumpulan ayat yang bertemakan kehidupan
kehidupan manusia, kehidupan Nabi Adam. Nah, kita sedang berada di akhir bulan Rabiul Akhir. Rumus formula istiqomah adalah kita harus sadar waktu. Yang kedua, kita harus sadar ruang, kita berada di mana. Misalkan Anda hari ini sadar ruang, misalkan Teh Dian sekarang ada di mana bersama dengan siapa, Teh Bang Ajo ada di mana bersama dengan siapa. Jadi sadar waktu, sadar ruang. Yang berikutnya, kita setelah sadar waktu, sadar ruang, kita senantiasa melakukan kesadaran secara utuh ya pada ruang dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, itu sarana, itu cara bagi Anda, jalan bagi Anda untuk menjadi istiqomah dan menikmati kehidupan. Yang kedua, kehidupan itu kalau kita ingat akhirat. Jadi apa yang dilakukan hari ini mesti ada dampaknya kepada akhirat. Contoh sederhana. Tadi misalkan ada orang telepon, Pak, ini kliennya minta diskon 4 orang, diskonnya berapa? Kliennya menelepon seseorang juga yang melayani klien itu menelepon seseorang. Sudah ditetapkan harganya, tapi pada saat transaksi kliennya minta diskon, sedangkan yang ditunjuk untuk melayani klien ini tidak punya hak untuk mengubah akad itu. Maka dikontaklah seseorang itu. Dan kalau kita ingat akhirat, bahwa apa yang kita lakukan itu untuk bermakna berarti kehidupan akhirat, maka Rasulullah SAW menyampaikan, yasiru, mudahkan, wala tu'asiru, jangan dipersulit. Dan Rasulullah SAW mencintai, Allah mencintai orang yang memudahkan satu transaksi. Jadi kalau ada manusia ingin diskon, dia kasih aja diskon. Dia suka, dia senang, dia merasa untung. Yang jelas kita memberikannya karena menginginkan cintanya Allah dan cinta Rasulullah SAW. Walaupun secara materi boleh jadi, oh kok berkurang ya rizki saya. Kalau dia berpikir rizkinya cuma dunia, berkurang. Tapi kalau dia berpikir bahwa dia mengejar akhirat, justru itu sarana investasi akhirat. Ketika dia memberikan itu, dan itu bentuk sedekah atas keimanannya kepada akhirat. Dan ketika itu terjadi, investasi akhiratnya tersimpan selama-lamanya, dan dia akan temui di negeri akhirat kelak. Nah, itulah aktivitas kecil bisa menjadi aktivitas yang berdampak untuk kehidupan akhirat seseorang. Kenapa? Karena untuk istiqomah, seorang sadar ruang, sadar waktu, juga seorang selalu melibatkan, mengkoneksikan apapun yang dilakukan di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Anda senyum bukan untuk disenyumi orang di depan Anda, bukan. Anda senyum karena Anda menginginkan keridhaan Allah atas diri Anda. Jadi apapun yang dilakukan itu semua Anda dari batin Anda dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, kembali ke surat Al-A'raf. Saya sampaikan penggalan kisah manusia itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Nah, di sini ada penggalan lain terkait dengan kehidupan yang dialami kita semua manusia.
Jadi penggalanya adalah di surah Al-A'raf ini bahwa ada dua aktivitas utama yang dilakukan oleh kita semua. Perintah Allah di ayat ketiga, ketika seorang beriman kepada para nabi dan apa yang dibawanya berupa kitab, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, karena itu pasti baik untuk kepentingan kita. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikuti apapun saja sebagai pemimpin. Jadi dalam kehidupan kita, imam kita adalah apa-apa yang Allah turunkan melalui para nabi, para rasul dengan kitab-kitabnya. Qalilan ma tadakkarun, sedikit orang yang mengingatnya, sedikit orang yang menyadarinya, sedikit orang yang ada dalam kesadaran bahwa menjadikan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya itu sebagai pemimpin dalam kehidupannya. Karena ada orang yang dia manusia dapat ilmu yang lain, dapat referensi yang lain, dapat konsep yang lain, dapat paradigma yang lain, dapat ilmu yang lain yang bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tuntunan menjalani kehidupan ini. Tentu kita secara hakikat semua ilmu datang dari Allah dan semua ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud adalah petunjuk-petunjuk yang membuat kita bisa selamat mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Maka sahabat semua, syarat utama supaya bisa istiqomah itu adalah di ayat ini, qalilam ma tadakkarun. Sedikit yang senantiasa mengingat-ingat. Maka latihlah diri Anda saat ini untuk menjadi ahli mengingat, untuk punya kebiasaan reminder, sistem reminder diri sendiri, sistem pengingat diri sendiri, sistem zikir, apapun namanya ya, qalilan ma, atau kalau istilah kerennya sekarang ada ilmu mindfulness atau ilmu consciousness, kesadaran. Dan ini frase yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Qalilan ma tadakkarun, memang sedikit orang yang mengingat. Mengingat apa? Mengingat apa yang datang dari Allah dan melalui Rasul-Rasulnya. Nah itu cara jalan bagi kita untuk bisa istiqomah. Maka sahabat semua, pertemuan malam Jumat ini ada pertemuan untuk saling mengingat. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kalau sekiranya hanya ada satu surat, yaitu surat Al-Asr, maka dia cukup menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Asr itu ada satu, mengingat waktu, wal asri. Jadi kesadaran waktu. Innal insana lafi khusrin. Bahwa manusia ini kalau nggak sadar waktu, dia punya potensi kerugian. Illa, kecuali orang-orang yang amanu. Nah, orang yang beriman ini senantiasa berorientasi pada akhirat tadi. Dan karena dia orientasi ke akhirat, dia ingin berbekal untuk akhirat, maka dia memilih hidup produktif, dia memilih hidup aktif, dia milih hidup kontributif, dia milih hidup suportif, dia ingin selalu berperan, dia ingin melakukan sesuatu, dia amil salihat, beramal saleh. Sesuai dengan potensi terbaik yang Allah berikan pada setiap diri Anda. Nah, ketika dia melakukan itu, dia membutuhkan orang-orang yang selalu memberikan kesadaran, selalu mengingatkan, selalu mereminder dia. Maka di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Selalu memberikan nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kebaikan. Dan kita membutuhkan satu sistem
baik itu dalam sistem pasangan satu sama lain, suami istri misalkan, atau sistem keluarga, anak, orang tua, anak dengan orang anak menasihati orang tua menasihati anaknya, gitu. Atau dalam, konteks, tetangga ya, tetangga sama-sama saling membuat kumpulan-kumpulan kebaikan untuk saling mengingatkan. Ada pengajian pekanan, dalam konteks umat Islam ada sholat Jumat, ada khutbah. Jadi itu semua ada satu sistem yang Allah desain bagi kita untuk selalu ingat. Ada di sini yang teman-teman ngaji, di malam Jumat ini. Jadi kan ini sistem mengingat karena boleh jadi ada orang yang punya kajian di tempat lain. Tapi intinya adalah, Anda harus punya sistem reminder. Qalilan ma tadhakkarun, karena sedikit sekali manusia yang senantiasa dalam kondisi mengingat. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang itu menjadi celaka, hidupnya nestapa, hidupnya gelisah. Wa kam min qaryah ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan qa'ilun. Hari ini begitu banyak orang yang ada dalam kegalauan, kenestapaan, kesengsaraan, kesedihan, kesepian, karena tadi tidak memiliki sistem untuk pada dirinya untuk mengingatkan atau sistem yang mengingatkan satu sama lain. Maka saya beruntung sejak kuliah sampai sekarang. Bayangkan kuliah di usia 20 tahunan. Sekarang 40 tahun, lebih dari 25 tahun. Itu saya masuk sistem ngaji setiap minggu. Terus aja. Berganti orang, berganti guru. Tapi tiap pekan. Bertambah silaturahmi, bertambah sahabat. Kenapa? Karena itu sistem tadzkirah. Fadzakir inna dzikratan faulil mu'minin. Orang yang beriman itu pasti memburu tadzkirah, memburu nasihat, memburu sistem yang mengingatkan dia. Nah, kenapa? Karena memang manusia itu cenderung tadi lalai, lupa, kufur, zolim. Nah, itulah karakter khas dari manusia. Maka kita butuh sistem itu. Dan Allah dengan kebaikannya, fanas analladina ursina ilaihim. Allah sudah mengutus para rasul loh dari dulu, para nabi ribuan. Tapi spesiali kalau diutus kepada Bani Israel, nabi-nabi itu dibunuh saja. Jadi orang-orang yang menyampaikan kebaikan, yang menasihati, reminder itu dibunuh oleh orang-orang Bani Israel ya. Falaqassana alaihim bi'ilmi wa kunna ghaibin. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu kepada para nabi termasuk kepada kita. Dan kita dengan mereka itu dekat sekali dalam konteks zaman. Kenapa? Karena dunia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 6 masa saja. Dan kita berada di ujung dari peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan maka kita sebut hari ini hari akhir zaman. Wal waznu yaumil haq. Dan setiap orang akan mendapatkan keadilannya. Faman taqulat mawazinu faulaika muflihun. Maka kalau orang setiap hari berorientasi pada kebaikan, kebajikan, maka dia orang-orang yang akan memanen apa yang ia telah tanam di dunia ini. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan orang yang berlambat-lambat, bermalas-malas, tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, dan mereka orang yang rugi dimakan biayatina ya semua. Siapa yang rugi ya diri mereka sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena tiap orang akan menanggung apa yang mereka lakukan. Walaqad makannakum. Kita semua itu memang Allah tempatkan di sini. Fil ard. Walaqad makannakum. Allah menempatkan kita di Indonesia. Saya di Jakarta Selatan. Anda sekarang ada sebagian di Kolombo, sebagian di Belitung, sebagian di provinsi yang lain. Walaqad makannakum fil ard wa ja'alna lakum fi amayis. Dan Anda semua Allah berikan penghidupan masing-masing. Ada jadi dokter, ada jadi guru,
ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi satpam, ada yang jadi arsitek, insinyur. Itu semua fiha ma'ayish, Allah yang tentukan. Wa qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Akulah yang bagi-bagi itu. Jadi nggak usah menjadi tertarik menjadi orang lain atau nggak usah iri dengan kehidupan orang lain. Karena tadi walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Di ayat yang lain, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Dan kami jadikan satu dengan yang lainnya lebih tinggi. Ada yang jadi kopra, prajurit, kolonel sampai jenderal, ada yang jadi RT, RW sampai presiden. Jadi nikmati setiap posisi itu, naik turunnya itu dengan kesadaran bahwa Allah yang menentukannya. Tapi tidak berarti kita diam-diam saja. Enggak, kan tadi kan konstruksinya adalah karena iman kita kepada akhirat, maka kita beramal soleh, maka kita produktif. Produktif pada area mana? Pada area di mana Allah tempatkan kita. Jadi sebaik-baiknya ayah, sebaik-baiknya ibu, sebaik-baiknya istri, suami, anak, sebaik-baiknya warga negara, sebaik-baiknya seorang dokter, insinyur, sebaik-baiknya seorang karyawan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yang seringkali terjadi pada manusia yang membuat dia akhirnya gagal istiqomah adalah qalilan ma tashkurun. Sedikit orang itu bersyukur. Di sini dia sedikit orang bersyukur. Jadi gagal punya kebiasaan untuk bersyukur, melakukan jurnal syukur. Jadi syukuri apa adanya. Hidup kata apa lagu The Massive ya, syukuri apa adanya, apa dunia ya hanya sementara gitu. Qalilan ma tashkurun. Nah, orang yang selamat dari kehidupan dunia mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, di surat Al-A'raf berikutnya dalam zikir dan syukur ini, ketika kita zikir, syukur itu bentuk sajadah kita, sujud kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus-menerus bersyukur dan itulah bentuk sujud kita, dan sujud inilah yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis, fahbit minna fama yakunu laka an tatakabbur fi akhruj innaka minas saghirin. Engkau orang yang Allah hinakan, wahai iblis. Lalu iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah saya tangguh sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi iblis dan anak cucunya hidup bersama di dunia ini. Jadi kita hidup barengan dengan iblis ya setiap hari. Jadi kalau ada tengok kanan kiri itu ada setan. Di belakang Anda ada setan, ya. Di depan Anda ada setan. Orang yang masuk kamarnya nggak ngucapin assalamualaikum, lalu setan mengatakan lama bi talakum wala asya, kata setan. Malam hari ini engkau nggak bisa tidur karena aku yang nemenin kamu. Itu kata setan ketika dia tidak ada orang yang tidak masuk rumah. Walaupun shiftnya beda, kalau manusia itu berkeliarannya pagi sampai sore, kalau jin itu justru dari maghrib sampai malam. Jadi rame banget di jalanan. Kalau Anda ngelihat jalanan itu sepi ya, jam 12 malam, 1 malam sepi banget ya, kagak rame itu. Jalan itu rame. Jin itu sama, punya pasar-pasar, bertransaksi, mereka punya kehidupan. Bagaimana kita punya kehidupan, hanya kita aja nggak tahu. Kalau tahu, kabur lah, ketakutan. Kita hidup di sini. Oleh innaka minal munzarin.
hanya khususan untuk iblis dan anak cucunya. Fabima aghwaitanil aqudanna lahum siratal mustaqim. Kami akan sesatkan mereka dari jalan siratal mustaqim itu. Jalan apa ya tadi? Qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun. Sedikit yang senantiasa berzikir dan sedikit yang masa bersyukur. Jadi iblis itu meminta kita satu, pokoknya gimana caranya kamu manusia itu kita nggak ingat Allah. Tiap hari lupa sama Allah. Tiap hari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis itu, setan itu menginginkan kita supaya nggak syukur. Pokoknya lihat uang 1 juta nggak syukur, 10 juta nggak syukur, 100 juta nggak syukur, 10 miliar nggak syukur. Makanya Anda lihat para koruptor itu uangnya kan banyak banget, asetnya banyak banget, tapi kok bisa melakukan perbuatan yang hina, dina, nista. Ya karena tadi, karena iblis menginginkan manusia itu tidak syukur. Maka di Al-Quran mengatakan qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun. Jadi beruntung kalau Anda hari ini bisa berzikir, mengingat Allah, sering-sering bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berzikir terus-menerus atau bersyukur menikmati hidup ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah punya pakaian, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah hari ini makan, alhamdulillah, alhamdulillah terus masya Allah. Nah ini dilakukan oleh iblis. Tumal atiyanahu min baini aidihim akan datang di depan mereka, khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tiap hari. Setiap detik, setiap kita bernafas, bahkan setan itu diberikan izin sampai mengalir dalam darah kita, ke dalam hati kita, masuk ke dalam ruang hati kita itu, kecuali, nah sekali lagi dalam hadis, kecuali mereka yang berzikir. Ketika dia berzikir kepada Allah, maka ditutuplah pintu hati sehingga iblis itu tidak mengetahui apa lintasan hati orang itu sampai dia melakukan. Sehingga tidak tersimpangkan kebaikan-kebaikannya. Itu orang yang senantiasa berzikir. Karena ada orang yang pingin kebaikan, tapi kebaikannya nggak jadi. Kenapa? Karena disimpangkan oleh iblis, oleh tipu daya godaan syaitan pada dirinya. Maka dikatakan, dan ini deklarasi iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau tidak akan temui manusia itu bersyukur. Maka kita akan banyak mendengar orang yang berkeluh kesah dengan apapun takdir yang Allah berikan kepadanya. Berkeluh kesah dengan anaknya, berkeluh kesah terkait dengan pasangannya, berkeluh kesah dengan pekerjaannya, berkeluh kesah dengan apapun saja yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan iblis, supaya la'amla'anna jahannamikum ajma'in. Mereka yang kurang zikir dan mereka yang kurang bersyukur, maka dia tidak layak untuk ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala khruj minha madh'uma madhura, untuk orang seperti ini kamu terhina dan diusir. Dan kalau yang mengikuti jalan kamu seperti iblis ini, tidak bersyukur dan tidak mau mengabdi kepada Allah, maka tidak layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tipu daya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Sayyidina Hawa alaihissalam, sampai akhirnya kita berada anak keturunan Adam di dunia ini. Bahkan sahabat semua, wa qasamahuma inilah kumana nasihi, tidak segan-segan iblis itu, setan itu mengatakan kepada Nabi Adam, sesungguhnya saya termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kamu berdua. Maka Anda akan temui ada orang-orang yang berbuat jahat, itu mengatakan, saya ingin kebaikan, saya ingin nasihat. Itu banyak banget ya. Banyak banget, misalkan oknum petugas, oknum aparat yang menghalang-halangi orang untuk baik. Untuk baik aja dihalang-halangi. Dengan niatan baik, untuk kebaikan bersama. Itu. Meminjam
gaya iblis ya. Diabadikan dalam Al-Quran, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ini untuk kebaikan semuanya. Ini untuk kebaikan rakyat. Ini untuk kebaikan dan sebagainya. Itulah manusia yang kata-katanya seperti iblis ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan itulah yang membuat mereka tertipu daya. Fadallahuma bighurur. Di dunia gurur, tertipu, dikejar, yang dikejar fata morgana. Tapi tidak bisa menikmati kehidupan. Mudah-mudahan kita tidak bergurur ya dalam apapun yang kita lakukan. Dan itu tipu daya setan kepada kita semua. Dan Allah sampaikan wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Sehingga akhirnya Nabi Adam mengabadikan dalam doanya bertahun-tahun siang malam, dan kita pun mudah-mudahan senantiasa berdoa dengan doa ini, karena doa ini doa yang agung, bagus banget. Kita praktekkan qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam. Dan hiduplah kamu di dunia walakum fil ardi mustaqar wa mataun ilahi, nikmatilah sampai waktu yang ditentukan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kita hidup, di bumi ini kita juga akan mati, dan di bumi ini pula kita akan dibangkitkan. Jadi sahabat semua, itulah episode kita dari lahir sampai meninggal dunia. Maka tetap berzikir, tetap bersyukur. Ikat zikirnya, ikat syukurnya. Dan hati-hati dengan tipu daya iblis dan bala tentaranya. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz sudah mengingatkan kita mengenai manajemen waktu ini. Pentingnya mengingat waktu. Baik, sahabat semua, apabila ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silakan sahabat semua. Belum ada kah? Belum ada nih Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Ya, ini ada peserta baru, Bang Syafi'i, Bang Erik, dari mana ini? Ada juga Bang Nahrul Rojab. Jazakumullah khair semuanya, Teh Lia, Teh Iva, Teh Dini, Teh Irma, juga ada juga Bang Misbah Siregar, ada juga Bang Pur ya. Atas kehadiran pada malam hari ini ada juga Teh Yuwana, Teh Tania dari Bangka Belitung yang indah ya. Baik, kajian apabila tidak ada yang disampaikan oleh sahabat semua, kita bisa tutup pertemuan pada malam Jumat yang penuh barokah ini. Jazakumullah khairan katsira.
Rencananya malam Jumat saya di puncak gunung. Insya Allah live di puncak gunung. Terima kasih. Baik, jazakumullah Ustadz atas kajian hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Insya Allah yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita sebelum tutup, kita foto bersama dulu ya. Ayo dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kita tutup dulu kajian hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Iya Ustaz, kajian. Ya.